Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Duka cita untuk Hamzah. Tidak cukup menganiaya mayat Hamzah. Hindun binti Utsbah bersama wanita-wanita lain menganiaya mayat kaum muslimin. Melihat semua itu, Abu Sufyan menghampiri seorang muslim dan berkata, "Mayat-mayatmu telah mengalami penganiayaan. Akan tetapi, aku sungguh tidak senang juga tidak benci. Aku tidak melarang juga tidak memerintahkan." Selesai menguburkan mayat-mayat temannya sendiri, Quraisy pun pergi. Sekarang kaum muslimin kembali ke garis depan untuk mensalatkan dan menguburkan mayat-mayat para syuhada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkeliling medan tempur mencari jasad pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib. Ketika dilihatnya jasad Hamzah sudah dianiaya dengan perut yang sudah terurai, beliau merasa sedih sekali sampai beliau berkata, "Takkan pernah ada orang yang mengalami malapetaka seperti ini. Belum pernah aku menyaksikan suatu peristiwa yang begitu menimbulkan amarahku seperti kejadian ini." Selanjutnya, beliau bersabda, "Demi Allah, kalau pada suatu ketika Allah memberikan kemenangan kepada kami melawan mereka, akan kuaniaya mereka dengan cara yang belum pernah dilakukan oleh orang Arab." Saat itulah firman Allah turun dalam surat An-Nahl, "Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih wa la in sabartum lawa khairul lis-sabirin." Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi, jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alaihim wa la taku fi dhaiqim mimma yamkurun. Dan bersabarlah hai Muhammad, dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah, dan janganlah kamu bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan jangan pula kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan. Setelah firman itu turun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memaafkan pihak musuh. Ditabahkannya hatinya dan beliau melarang orang melakukan penganiayaan. Di jalan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar para wanita Bani Ashhal menangisi para syuhadanya. "Tidak ada wanita yang menangisi Hamzah," ujar Rasul. Mendengar ini, Sa'ad bin Mu'adz menyuruh para wanita Bani Ashhal menangis untuk Hamzah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergegas menemui mereka dan bersabda, "Bukan ini yang saya maksudkan. Pulanglah. Semoga Allah memberikan rahmat dan tidak boleh menangis lagi setelah hari ini." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke Madinah dengan beban pikiran yang cukup berat. Fatimah Az-Zahra, putri beliau, membasuh luka-luka ayahnya dengan air. Ternyata para tawanan perang Badar yang dulu dikasihani dan dibebaskan kembali memerangi kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam teringat lagi kata-kata Umar bin Khattab dulu, "Ya Rasulullah,
bunuh orang-orang ini agar tidak seorang pun berpidato mengobarkan api kebencian terhadap dirimu. Orang muslim pantang berbuat kesalahan untuk kedua kalinya. Karena itu, beliau memerintahkan untuk membunuh seorang tawanan yang tertangkap. Orang itu adalah tawanan perang Badar yang sudah dibebaskan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memikirkan belas kasihan yang diberikan kaum muslimin kepada pihak musuh. Semua muslim menahan pedang ketika mereka menemui Hindun di medan perang. Padahal, jika dia dibunuh, tidak akan terjadi Hamzah disiksa sedemikian rupa. Pembunuh Hamzah yang berkulit hitam itu sebenarnya juga tidak tahu wajah Hamzah. Hindunlah yang menunjukkannya. Pasukan Quraisy yang telah lari lintang pukang juga tidak akan kembali lagi untuk menyerang. Apalagi bila tidak dikejar oleh Hindun dan diberitakan bahwa kaum muslimin tengah diserang Khalid bin Walid dari belakang. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke masjid. Di sana beliau melihat ada tangis penyesalan pasukan panah yang telah jelas-jelas melanggar perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hati beliau amat lembut, karena itu beliau memaafkan mereka semua. Sebelum itu, di sana beliau melihat Abdullah bin Ubay tengah berpidato agar orang-orang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah gembong kaum munafik yang telah membujuk 300 orang prajurit kembali ke Madinah. Beberapa sahabat yang ikut ke Uhud melompat ke arah Abdullah bin Ubay, lalu menarik bajunya sampai terhuyung-huyung. Mengapa kalian menyerangku pada saat aku menganjurkan kepada orang-orang agar patuh dan cinta kepada Muhammad? Demikian Abdullah bin Ubay menjerit. Umar bin Khattab meminta izin untuk membunuh si pengkhianat itu. Namun, sekali lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.